Business documents such as sales slip, check, bill, or a cash register tab provide evidence of the transaction. Ya, ketika kita melakukan sebuah transaksi, tentunya ada dokumen bisnis, ya kan? Ada dokumen bisnis yang menjadi bukti transaksi, ya kan? Entah itu berupa slip penjualan, ya kan? Bukti pembayaran berupa cek atau tagihan, ya kan? Atau sebuah cash register tab, ya kan? Ada dokumen-dokumen, ada invoice, ya kan? Nah, transaksi ini diidentifikasi, ya kan? Nah, ini, ya kan? Transaksinya diidentifikasi, ya kan? Analisis transaction, diidentifikasi transaksinya, ya kan? Berdampak ekonomi atau tidak, ya kan? Kalau berdampak di ekonomi dicatat di jurnal, ya kan? Enter transaction in jurnal. Ya itu tadi ya, bukti penjualan, ya kan? Bukti penjualan seperti invoice atau faktur, ya kan? Cek pembayaran, bukti tagihan, ya kan? Cash register dan lain sebagainya, ya kan? Kalau kita melakukan transaksi itu kan pasti kita ada nota, ya kan? Nah, seperti itu. Itu adalah bukti-bukti pembayaran, ya kan? Yang akan dianalisis oleh bagian accounting, ya kan? Nah, ini transaksinya apa? Berpengaruh terhadap terhadap kekayaan perusahaan atau tidak? Oh, ini transaksinya terkait apa? Ya, apa terkait dengan aset, terkait dengan liability, apa terkait dengan equity, revenue, expense, atau dividen, ya kan? Nah, kemudian dicatatkan ke dalam sebuah jurnal sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian disummarize, ya kan? Disummarize yang dimasukkan ke dalam buku besar, ya kan? Buku besar nanti masuk ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah itu dilakukan penyesuaian. Setelah itu menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu baru menghasilkan informasi keuangan, laporan keuangan, ya kan? Nah, itu, ya kan? Nah, journalizing, ya, proses penjurnalan. Book of Original Entry, ya. Ini sebagai buku entry, ya, pencatatan pertama, ya kan, proses dari transaksi, ya. Jadi siklus pertama, dan ketika setelah dilakukan identifikasi tadi, bukti-bukti transaksi, ya kan, proses selanjutnya adalah kita melakukan journalizing. Ini adalah buku catatan pertama dalam proses pencatatan akuntansi. Transaksi recorded in chronological order. Ya, dalam mencatat transaksi ekonomi dalam jurnal umum atau journal entry itu harus dilakukan secara chronological order sesuai dengan urutan waktunya. Ya, Januari tanggal 1, 2, 3, 4 tidak boleh lompat, tidak boleh acak. Tetapi berdasarkan kronologikal terjadinya transaksi. Ya. Kontribusinya dalam proses pencatatan adalah disclose the complete effect of transaction. Ya, mengungkapkan
efek yang sempurna, ya kan, dari sebuah transaksi. Menjelaskan transaksinya apa saja, berpengaruh pada akun apa saja, ya kan, berpengaruh pada bagian mana, aset, liability, equity, dan lain sebagainya, dia posisinya di debit atau di kredit, ya kan, pencatatannya sudah balance atau belum, ya kan, chronological kejadiannya seperti apa, ya kan. Nah, provide a chronological record transaction. Jadi menyediakan sebuah pencatatan yang kronologis dari sebuah transaksi, ya, sehingga nanti transaksinya itu bisa ditelusur. Kemudian jurnal entry ini membantu untuk menghindari terjadinya error, ya, terjadinya kesalahan karena debit and credit amount can be easily compared. Karena apa? Karena posisi debit dan kredit itu langsung diketahui, ya kan? Imbang atau tidaknya, balance atau tidaknya, ya kan? Kalau misalkan tidak balance, ya kan? Maka gampang kan mengkomparnya, tinggal lihat posisi debit kreditnya sama atau tidak, ya kan? Kalau di buku besar kita hanya akan mengetahui normal balance-nya, ya kan? Tapi kalau di sini di journalizing, ya, kita akan mengetahui balance-nya, balance kredit dan kredit debit dan kreditnya, ya kan? Akan lebih mudah diketahui. Kalau misalkan tidak sama, oh berarti ada error, ya kan? Ada error ketika dilakukan proses entry, ya, kemudian tidak sama, berarti salah pencatatannya, ya. Itulah keunggulan dari kita menggunakan sistem double entry, ya. Jadi ketika kita salah dalam pencatatan, ya, berbeda kalau kita mencatatnya hanya pemasukan dan pengeluaran saja, ya. Ketika terjadi kesalahan pencatatan, kita tidak tahu, ya kan, di mana letak kesalahannya. Proses istilahnya mengidentifikasi kesalahan tersebut akan lebih sulit. Tapi kalau misalkan kita menggunakan sistem double entry ini, kalau terjadi error, ya, maka akan terlihat dengan sendirinya. Posisi balance-nya pasti tidak sama. Journalizing entering transaction data in journal. Dan misalkan di sini ilustrasinya, on September stakeholder invested, ya kan, $15.000 dalam bentuk cash in exchange for ordinary share, and SoftByte purchase computer equipment for $7.000 cash, ya kan? Jadi investor, ya, pemegang saham, dia menginvestasikan $15.000 secara cash untuk mendirikan SoftByte, perusahaan SoftByte, ya kan? Kemudian uangnya itu dibelanjakan untuk membeli komputer equipment, ya kan, dengan harga $7.000 secara cash. Nah, ini adalah contoh dari bentuk jurnal umum, ya kan, atau general jurnal. Jadi teman-teman harus paham ya istilah-istilah bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Oh, jurnal umum itu general jurnal. Buku besar itu general ledger, ya kan? Harus paham, ya kan, antara istilah bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya. Makanya di sini saya slide-nya pakai bahasa Inggris, ya kan, untuk memudahkan teman-teman paham. Oh, yang dimaksud general jurnal itu maksudnya adalah jurnal umum. Nah, ini bentuk tabel, ya kan? Kalau misalkan kita di lapangan, ya kan, di perusahaan, ya kan, biasanya menggunakan bentuk tabel seperti ini, ya kan? Tapi kalau misalkan dalam pembelajaran, ya kan, dalam aktivitas pembelajaran seperti ini, biasanya kita menggunakan T, ya kan, untuk lebih mensimpelkan, ya. Nah, kalau ini bentuk
bentuk tabel. Ada tanggalnya, ya kan? Ada account titelnya, ada referensi debit kreditnya. Sebenarnya di sini nanti ada nomor akunnya, ya. Nanti di sini ada nomor akunnya. Oh, kas nomor akunnya berapa, ya kan? Berarti pada 1 September, ya, 1 September pemegang saham menginvestasikan $15.000. Berarti perusahaan SoftBank dia menerima apa? Menerima cash. Cashnya bertambah. Selain cashnya bertambah, apalagi yang invested, menginvestasikan. Berarti yang bertambah modal perusahaan. Ya kan? Cashnya bertambah. Ya kan? Cashnya bertambah. Di debit. Karena dia termasuk ke dalam golongan aset. Modal bertambah di kredit. Ya. Kredit. Ini bagian dari equity. Ya. Kemudian purchase computer equipment, ya. Modalnya itu yang 7.000 untuk membeli equipment komputer, ya, secara cash. Apa berarti? Komputer equipment bertambah, ya kan? Aset, dia termasuk ke dalam golongan aset, ya kan? Sehingga dia di posisi di debit sebesar 7.000. Di kreditnya berarti cash, ya kan? Cashnya keluar kan? Cash masuk ke dalam aset, berarti asetnya berkurang. Asetnya berkurang berarti di kredit sebesar 7.000. Nah, ini posisi debit dan kredit. Ketika kita melakukan pencatatan transaksi pasti selalu balance dan dilakukan secara kronologis. Jadi tidak boleh tanggal 1, tanggal 10 terus balik lagi tanggal 2, ya. Harus kronologis. Ya kan, harus berurutan. Perhatikan debit kreditnya ketika pencatatan di jurnal umum. Balance enggak? Kalau tidak balance berarti salah. Jangan sampai tidak balance kemudian terus, ya kan, nyatat terus, ya kan? Begitu ada pencatatan kemudian saldo balance-nya tidak imbang, ya kan? Tidak imbang, maka langsung ditelusur, berarti ini ada kesalahan, ya kan? Pencatatan saya keliru. Bisa jadi keliru menempatkan ininya, akunnya, ya kan, menentukan akunnya. Bisa jadi juga salah dalam inputnya, ya. Di sini 7.000, di sini 6.000, misalnya seperti itu. Atau di sini nolnya kelebihan, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kemungkinan kesalahannya bisa diidentifikasi. Ya. Simple and compound entries. On July, Butter Company purchase a delivery truck dengan biaya 14 dengan harga perolehan, ya. Delivery truck costing, ya, costing ini berarti harga perolehan, ya. Sudah harga perolehan itu berarti bukan cuma harga truknya saja, tapi harga truk plus harga yang meliputinya, ya. Kita beli truk, ya, ada biaya pengiriman dan lain sebagainya, ada biaya misalkan pengurusan surat-suratnya dan lain sebagainya, ya. Nah, totalnya adalah $14.000. Okay. Jadi kalau kita costing ini bukan hanya
harga truknya saja, tapi sudah termasuk harga perolehan dari truk tersebut sampai truk tersebut siap untuk digunakan. Ya kan, misalkan truknya adalah truk tambang, ya kan, yang istilahnya operasional, cara mengoperasikannya istilahnya membutuhkan pelatihan. Nah, biaya pelatihannya itu termasuk ke dalam kos untuk memperoleh truk tersebut yang harus diinkludkan sampai truk tersebut siap digunakan oleh pegawai untuk kegiatan operasional perusahaan. Ya kan? It's pay $8.000 secara cash sekarang, ya kan, dan agree to pay the remaining 6.000 on account, ya. Yang 8.000 dibayar secara cash dan yang 6.000 sisanya itu dibayar secara on account, secara hutang, ya. On account itu berarti secara hutang, secara tempo, ya. Nah, berarti ini transaksinya ada beberapa pencatatan, ya. Maka pencatatannya adalah apa yang bertambah? Delivery truck. Delivery trucknya ini golongan apa? Aset, liability, atau equity? Aset. Ya, aset. Ya, delivery truck itu aset perusahaan. Ya, aset perusahaan. Asetnya bertambah berupa delivery equipment, perlengkapan, ya kan, delivery berupa truk, ya kan. Bertambah berarti aset bertambah di posisi debit. Kemudian transaksi ini dibayar secara cash, berarti mengeluarkan cash. Cashnya berkurang, asetnya berkurang, berarti cashnya di posisi kredit 8.000, ya, 8.000. Belum balance ini, ya, sisanya dibayar on account, ya, secara hutang, berarti account payable, hutang usaha sebesar 6.000. Ya, berarti ini bukan hanya 2 account, ya kan, tapi 3 account. Tapi tetap harus memperhatikan posisi debit dan kreditnya harus tetap balance, harus tetap sama. Ya kan? Jadi transaksi itu bisa berpengaruh minimal pada 2. Yang pada 2. Tapi bisa lebih seperti ini, ya kan? Oh, saya beli truk dengan cara bayar cash, ya, dan sisanya dihutang. Ya. Jadi akunnya di sini yang terlibat adalah 3 akun, ya. Akun cash, delivery cash yang termasuk golongan pada aset, ya, sama akun payable yang masuk ke dalam liabilities, ya. Jadi harus paham, ya, mana yang termasuk akun yang termasuk ke dalam golongan aset, mana akun yang termasuk dalam golongan liabilities, mana yang termasuk dalam equity, ya. Nanti kalau misalkan dilihat di standarnya di PSAK, ya kan, jadi standar akuntansi Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, ya, dinamakan sebagai SAK. Nah, standarnya dinamakan PSAK, ya kan. Nah, di PSAK 1 di situ ada cara menyajikan laporan keuangan. Di situ lengkap, ya kan, mulai dari laba rugi, akunnya apa saja, pendapatan itu, kemudian bebannya apa saja, ya kan. Kemudian ada laporan perubahan modal, ya, di situ akunnya apa saja yang terkait. Kemudian di laporan posisi keuangan atau neraca, ya, laporan posisi keuangan. Nah, di situ juga ada akun-akunnya, ya kan. Nah, itu harus dipahami, ya kan.